Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran matematika kelas 11. Kali ini kita masih membahas materi program linier, yaitu untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif adalah: yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat-koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Kemudian, ambil nilai terbesar jika yang ditanyakannya adalah nilai maksimum, dan ambil nilai terkecil jika ditanyakannya adalah nilai minimum. Nah, kita perhatikan contohnya di sini. Yang pertama adalah di sini ada soal nilai maksimum dari fungsi f(x)y sama dengan 3x ditambah 4y di daerah yang diarsir adalah, ini adalah sebagai fungsi objektifnya, di mana fungsi objektif itu merupakan fungsi linier yang akan memberikan kuantitas yang akan kita maksimumkan atau minimumkan. Nah, di sini pada gambar terlihat di sini ada daerah yang diarsir, ini adalah sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita akan mencari nilai maksimum dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Nah, langkah pertamanya kita harus menentukan pertidaksamaan yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita bisa lihat dari gambar ini. Pada garis ini yang pertama dan ini yang kedua, pertidaksamaannya yang memenuhi untuk garis yang pertama ini adalah di sini karena di sumbu y-nya melewati koordinat 0,2 dan di sumbu x-nya di sini koordinatnya 1,0. Berarti di sini untuk 2 kita sandingkan dengan x, untuk 1 berarti sandingkan dengan y, sehingga pertidaksamaannya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Kemudian di sini garis yang kedua, berarti ini adalah x ditambah 3y kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya, cara untuk menentukan pertidaksamaan linier itu kalian bisa simak lagi di video yang sebelumnya. Nah, sesudah kita dapatkan pertidaksamaannya, kemudian kita tentukan koordinat titik potong antara kedua garis dari pertidaksamaan, yaitu yang ini ya, ini koordinat titik potongnya. Kita tentukan dengan menggunakan cara eliminasi. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Di sini misalkan yang akan dieliminasi adalah variabel y. Eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabel ya, dengan membuat koefisiennya sama terlebih dahulu. Yang akan dihilangkan di sini adalah variabel y, sehingga ini koefisien yang atas y-nya adalah 1, koefisien y yang bawah adalah 3, sehingga kita kalikan saling berkebalikan. Yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Kemudian persamaan yang ke-1 kesemuanya kalikan 3, sehingga hasilnya adalah 6x tambah 3y sama dengan 6. Dan persamaan yang kedua kalikan 1, hasilnya tetap. Kemudian ini setelah sama, sekarang kita kurangi sehingga hasilnya adalah ini dicoret ya, sehingga hasilnya tinggal 5x sama dengan 3 dan x-nya hasilnya adalah 3/5. Nah, setelah mendapatkan nilai x, kita substitusikan ke salah satu persamaannya, ke persamaan yang ini. Pilih salah satu, misalkan yang dipilih adalah persamaan yang kedua, x tambah 3y kurang dari sama dengan 3. Ya, kita ubah dulu menjadi sama dengan, sehingga hasilnya x-nya ganti dengan 3/5 tambah 3y sama dengan 3. Kemudian hasilnya menjadi 3y sama dengan 3 dikurangi 3/5. Nah, setelah itu 3y sama dengan ini, 5-nya penyebutnya kita samakan sehingga menjadi 3y sama dengan 15 dikurangi 3/5 dan hasilnya adalah 12/5, sehingga titik y-nya adalah 4/5. Nah,
Berarti titik potongnya yang ini nanti koordinatnya adalah 3/5,4/5. Nah, setelah itu kita tentukan koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian, kemudian substitusikan ke fungsi objektif yang diketahui. Nah, titik-titik pojoknya adalah titik-titik yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian, diantaranya yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini ya, itu titik-titik pojoknya. Nah, misalkan di sini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, untuk titik yang pertama adalah titik pojok A, koordinatnya 0,0. Kita substitusikan ke 3x tambah 4y. Ya, x dengan y diganti dengan 0 sehingga hasilnya tetap 0. Kemudian koordinat yang kedua, titik pojok B adalah 0,1. Kita substitusikan jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 1 hasilnya 4. Kemudian titik pojok C koordinatnya 1,0, kita substitusikan juga sehingga hasilnya 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3. Kemudian titik pojok D ini koordinatnya adalah yang tadi, yang ini titik potongnya 3/5,4/5. Kita substitusikan menjadi 3 kali 3/5 ditambah 4 kali 4/5 sehingga hasilnya adalah ini 3 kali 3 jadi 9/5 ditambah 4 kali 4 16/5 sama dengan 25/5 sama dengan 5. Nah, kemudian di sini karena yang dicarinya adalah nilai maksimum, kita lihat dari hasil-hasil yang tadi, yang maksimumnya adalah 5 ya, karena di sini kan 0, ada 4, ada 3, ada 5, sehingga nilai yang paling maksimum itu adalah 5. Jadi jawabannya yang C. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada persoalan daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum untuk 5x ditambah 4y adalah, di sini sudah terlihat ya, daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Yang ini. Kemudian di persoalan sudah dituliskan bentuk untuk persamaan garisnya, yaitu 2x tambah y sama dengan 8 dan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, di sini yang belum ada adalah titik potong yang memenuhi persamaan garis yang ini ya. Jadi harus kita cari dulu koordinat titik potongnya. Yang pertama, untuk yang garis 2x tambah y sama dengan 8, kita cari dulu titik potongnya dengan membuat x dan y-nya sama dengan 0, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Kita buat x-nya menjadi 0 dan y-nya menjadi 0, sehingga kalau x-nya 0 kita tutup x-nya, jadi sisanya tinggal y sama dengan 8, jadi y-nya sama dengan 8 sehingga koordinatnya adalah 0,2. Kemudian kalau y-nya yang 0 berarti y-nya yang kita tutup, sehingga hasilnya tinggal 2x sama dengan 8, sehingga x-nya menjadi 8/2 yaitu 4, sehingga koordinatnya menjadi 4,0. Nah, sekarang untuk persamaan garis yang kedua, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12, sama kita buat x dan y-nya menjadi 0. Nah, setelah itu kita cari nilai y yang memenuhi. Kalau x-nya 0, sisanya tinggal 3y sama dengan 12, berarti y-nya adalah 12 bagi 3 sama dengan 4, jadi koordinatnya 0,4. Dan kalau y-nya yang 0, berarti 2x sama dengan 12, sehingga x-nya sama dengan 6 dan koordinatnya 6,0. Nah, setelah itu sekarang kita tinggal menentukan koordinat titik potong antara kedua garis yang memenuhi ini ya. Nah, ini titik potongnya dengan cara tadi mengeliminasi salah satu variabel. Nah, persamaannya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 2x ditambah y sama dengan 8. Di sini karena ada koefisien yang nilainya sudah sama, yaitu x, 2 dan 2, berarti kita tinggal kurangi sehingga hasilnya yang x-nya ini hilang, sehingga hasilnya
adalah tinggal 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Setelah itu kita tinggal substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan, misalkan ke 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, hasilnya jadi 2X tambah Y sama dengan 8. 2X sama dengan 8 kurangi 2, sehingga X-nya adalah sama dengan 6. Hasil akhirnya X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, sehingga koordinatnya adalah nanti menjadi 3,2. Nah, sekarang setelah kita dapatkan titik potongnya, kita tinggal tentukan koordinat-koordinat titik pojok yang memenuhi DHP ini. Misalkan ini adalah A, ini B, kemudian di sini C, di sini D, sehingga kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. Untuk A di sini adalah 0,0, sehingga hasilnya 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, koordinat titik B 4,0, kita substitusikan menjadi 5 kali 4 tambah 4 kali 0, hasilnya adalah 20. Kemudian koordinat titik C 0,4, hasilnya jadi 5 kali 0 tambah 4 kali 4 sama dengan 16. Yang terakhir, koordinat titik D 3,2, hasilnya menjadi 5 kali 3 ditambah 4 kali 2, yaitu sama dengan 15 tambah 8 sama dengan 23. Nah, setelah kita substitusikan semua titik-titiknya, kita tinggal lihat mana yang nilainya paling maksimum, yaitu 23, sehingga nilai maksimumnya adalah 23. Jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum dari fungsi f(x)y sama dengan 2x tambah 3y dengan fungsi kendala 3x tambah y lebih dari sama dengan 9, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, di sini belum ada grafiknya, berarti kita harus tentukan terlebih dahulu grafiknya sendiri. Nah, yang pertama gambarkan DHP-nya dengan cara menentukan titik potong terlebih dahulu dari pertidaksamaan yang ini ya. Caranya sama seperti yang tadi. Ini persoalan seperti ini sudah dijelaskan ya di video sebelumnya untuk menentukan DHP. Yang pertama, untuk pertidaksamaan 3x tambah y lebih dari sama dengan 9, kita buat x dan y nya menjadi 0 dulu, sehingga kalau x nya 0, y nya adalah 9, dan koordinatnya menjadi 0,9. Untuk y yang sama dengan 0, berarti sisanya tinggal 3x lebih dari sama dengan 9, sehingga x nya sama dengan 3, berarti koordinatnya menjadi 3,0. Setelah itu, dari pertidaksamaan yang satu lagi ada 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, kita isikan ke tabelnya. X nya menjadi 0, y nya menjadi 0, berarti y nya menjadi 6, koordinatnya jadi 0,6, dan satu lagi kalau y nya yang 0, berarti x nya adalah 12 bagi 3 menjadi 4, sehingga titik potongnya adalah 4,0. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan secara manual ya. Di sini ada 0,9, kemudian ada 3,0, setelah itu kita tarik garisnya. Nah, kemudian yang kedua di sini karena merupakan pertidaksamaan yang lebih dari, berarti arsirnya ke sebelah kanan ya, ke sini. Kemudian dari pertidaksamaan yang kedua ada 0,6 dan 4,0, kita tarik garis. Kemudian tandanya adalah karena di sini kurang dari, berarti tandanya arsirannya ke kiri, sehingga daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah yang ini, yang memenuhi keduanya. Nah, jadi DHP-nya di sana. Nah, setelah itu kita tentukan dulu titik-titik pojoknya nanti, berarti di sini A, di sini B, di sini C. Ya, jadi titik pojok itu adalah titik-titik yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Ya, setelah itu kita tentukan dulu titik potong C ini koordinatnya berapa dengan cara mengeliminasi seperti tadi yang sebelumnya. Nah, eliminasinya di sini karena ternyata sudah ada variabel yang sama, yaitu x. Di sini koefisiennya 3, di sini juga 3, berarti tinggal kita kurangi, sehingga hasilnya tinggal negatif y sama dengan negatif
3 atau y-nya sama dengan 3. Setelah itu y-nya tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan di sini persamaannya yang diambil 3x tambah y sama dengan 9. Kita substitusikan jadi 3x tambah 3 sama dengan 9. Kemudian 3x sama dengan 9 kurangi 3, x-nya jadi 3x sama dengan 6, kemudian x-nya menjadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga di sini koordinat titik potong C-nya nanti adalah 2,3. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan koordinat titik pojok yang memenuhi pertidasamaan ini ke fungsi objektif 2x tambah 3y. Nah, untuk titik pojok yang pertama ada titik A, koordinatnya adalah 3,0. Kita substitusikan menjadi 2x tambah 3y, berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 sama dengan 6 tambah 0 menjadi 6. Kemudian titik pojok B 4,0 kita substitusikan menjadi 2 kali 4 tambah 3 kali 0, hasilnya menjadi 8 tambah 0 sama dengan 8. Yang terakhir titik pojok C 2,3 kita substitusikan menjadi 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, di sini di persoalannya yang ditanyakan adalah nilai minimum, sehingga di antara 6, 8, dan 13 nilai yang paling kecil adalah 6. Berarti 6 sebagai nilai minimumnya. Sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita akan coba gunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan persoalannya ya. Nah, kalau contoh yang keempat ini adalah sama dengan contoh yang sebelumnya, dimana nanti kita akan coba gambarkan untuk pertidasamaan ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Persoalannya adalah nilai minimum dari fxy sama dengan 2x tambah 3y dengan fungsi kendala 3x tambah y lebih dari sama dengan 9, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama kita akan gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, silakan kalian coba seperti yang sudah dijelaskan. Ini substitusikan nilai-nilai untuk 3x tambah y lebih dari sama dengan 9 dan 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nanti akan kita dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya adalah itu yang diberi warna yang lebih tebal, sehingga DHP-nya nanti adalah di sini. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan DHP-nya, kita tinggal langsung tentukan koordinat titik pojok yang memenuhi DHP tersebut, kemudian substitusikan ke fungsi objektifnya. Di sini titik pojoknya adalah di sini ada titik A koordinatnya 3,0, kemudian titik B koordinatnya 4,0. Nah, jika dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa langsung menentukan titik potong antara kedua garisnya. Di sini sudah terlihat bahwa di sini di sumbu X ada 2, kemudian di sini di sumbu Y ada 3, sehingga koordinatnya adalah titik C 2,3. Nah, setelah itu kita substitusikan untuk titik pojok A ada 3,0, kita substitusikan ke 2x tambah 3y sehingga menjadi 2 kali 3 ditambah 3 kali 0, hasilnya adalah 6. Kemudian titik pojok B koordinatnya 4,0, kita substitusikan lagi, hasilnya adalah 8. Kemudian koordinat titik C 2,3 kita substitusikan lagi, sehingga hasilnya 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 menjadi 13. Nah, di sini yang ditanyakannya nilai minimum, berarti nilai yang paling kecilnya di sini adalah 6. Nah, selanjutnya satu lagi untuk contoh yang kelima, kita akan menentukan nilai minimum dari fungsi objektif fxy sama dengan 3x tambah 2y dari pertidasamaan 2x tambah y lebih dari sama dengan 4 dan x tambah y lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kita akan coba selesaikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk penggambarannya harus diingat ya, bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra ini itu dapat digunakan jika di persoalannya ini tidak ada grafiknya ya, dalam artian hanya diketahui sistem pertidasamaannya saja. Berarti penggambarannya boleh dengan menggunakan aplikasi, sehingga untuk memudahkan, nah nanti jika dengan menggunakan aplikasi akan didapatkan
gambarnya seperti ini. Untuk 2x tambah y lebih dari sama dengan 4 dan x tambah y lebih dari sama dengan 3. Nanti ini DHP-nya di sini, ini warna yang lebih tebalnya ya, DHP-nya di sini, sehingga nanti koordinat titik pojoknya adalah di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 1 ya. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan nanti titik pojoknya. Nah, di sini titik pojok untuk A misalkan koordinatnya 0,4, kemudian di sini ada titik pojok B koordinatnya 3,0, dan di sini karena sudah terlihat titik potongnya, di sini ada angka 1, kemudian di sini angka 2, berarti koordinat titik potong C adalah 1,2. Berarti titik pojok C koordinatnya 1,2 ya. Kita tinggal substitusikan untuk titik pojok A 0,4. Berarti jadi 3 kali 0 ditambah 2 kali 4 sama dengan 0, sama dengan 0 tambah 8, jadi 8. Kemudian titik pojok B 3,0, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 3 tambah 2 kali 0 sama dengan 9 tambah 0 jadi 9. Kemudian titik pojok C 1,2, jadi 3 kali 1 ditambah 2 kali 2, sehingga hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini yang ditanyakannya tadi adalah nilai minimum, sehingga nilai paling minimumnya adalah 7. Sehingga di sini hasilnya adalah 7 ya untuk nilai minimumnya. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya untuk materi baru. Silakan nanti kalian kerjakan lembar kerja kedua. Untuk penyelesaiannya perhatikan lagi contoh-contohnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri via WhatsApp atau di grup kelasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.